Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, bajingan kecil, berikan aku hidupmu. Mintua berteriak dengan ekspresi muram. Saat suaranya jatuh, kekuatan mengerikan mengalir keluar dari tubuhnya, seperti sungai yang deras menderu di sekelilingnya. Telapak tangan Lotian. Dia mengerahkan tangannya lalu tiba-tiba menampar. Kekuatan dahsyat itu berguling dan bergerak, secara langsung menyebabkan tanah di sekitarnya langsung runtuh seketika. Retakan itu menyebar dari tepi lubang, menutupi setengah dari plafon batu, menyebabkan orang-orang di sekitarnya mundur dengan panik. Mati, Mintua berteriak dengan marah. Telapak tangannya yang kering disertai angin yang kencang lalu menampar langsung ke arah Cukuangseng. Cukuangseng yang berdiri di istana dewa dan iblis tetap tenang. Dia menunduk, telapak tangan kering itu dengan cepat membesar di depan matanya. Ekspresinya langsung bersinar dengan ganas. Dia menginjak kuil dewa dan iblis di bawahnya. Istana dewa dan iblis langsung bergetar dan memancarkan cahaya tak berujung. Dua sinar cahaya hitam putih yang sangat berbeda melesat keluar darinya. Bagaikan dua naga hitam dan putih yang berlari kencang, menyerbu keluar dengan kekuatan yang mengerikan. Ketika keduanya bersentuhan, suara ledakan keras terdengar, dan gelombang kecut dahsyat menyapu, mengguncang seluruh plafon batu. Plafon batu itu langsung terguncang hebat, menyebabkan air laut dalam radius 10.000 kaki tiba-tiba tenggelam, diikuti oleh gelombang yang besar. Orang-orang di sekitar merasakan getaran yang datang dari bawah kakinya. Wajah mereka dipenuhi rasa ngeri. Sulit bagi mereka untuk membayangkan bahwa pertarungan tingkat ini akan terjadi pada seorang junior. Orang ini benar-benar jenius. Seseorang berseru kagum. Nona Liu, perlukah kami membantu? Daoshi bertanya dari sudut kerumunan. Liu Fi menggelengkan kepalanya sedikit saat berkata, tidak untuk saat ini. Berdasarkan pemahamannya tentang Kuangseng, jika dia menggunakan istana Dewa Iblis tak terbatas, bahkan Mintua yang kultivasinya luar biasa tidak akan mampu menekannya. Mendengar ini, Daoshi langsung terdiam dan mengamati situasi pertempuran di depan. Hancurkan. Cukuangseng melangkah maju dan mengepalkan tangannya di udara. Sinar cahaya hitam dan putih itu tiba-tiba meledak dan berubah menjadi dua gunung hitam dan putih, menekan ke arah telapak tangan cahaya spiritual di tengahnya. Kekuatan yang mengerikan mengalir turun dari pegunungan hitam dan putih, menyebabkan seluruh telapak tangan spiritual bergetar, langsung hancur berkeping-keping sedikit demi sedikit. Tidak lama kemudian, telapak tangan cahaya spiritual itu meledak di tengah tatapan ngeri yang tak terhitung jumlahnya. Sesaat, gelombang kecut dahsyat berkecamuk, dan banyak sekali orang yang terlempar dari panggung batu dan jatuh ke lautan yang luas. Tubuh Mintua bergetar hebat, dan dia memasukkan tongkat kayu kering di tangannya ke tanah. Di bawah hantaman gaya tolak, retakan sepanjang 100 kaki tercipta di panggung batu. Dia memenangkan dirinya, wajah tuanya dipenuhi ketakutan. Kekuatan yang dilepaskan oleh bajingan kecil ini begitu mengerikan. Bahkan dia sendiri berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Benda aneh apa yang merupakan takdir spiritual ini? Mintua menatap istana hitam dan putih itu. Matanya langsung berkedip-kedip. Dia tahu betul bahwa kultivasi anak itu jauh lebih lemah daripada dirinya. Kalau saja dia tidak mengandalkan kekuatan takdir spiritual, dia tidak akan pernah bisa menekannya.
Aku ingin melihat berapa kali kau bisa menggunakan serangan yang serupa. Mintua menahan rasa terkejut di hatinya. Meskipun serangan sebelumnya sangat dahsyat, kekuatan mental anak ini kemungkinan hanya bisa bertahan untuk menyelancarkan serangan beberapa kali lagi. Wajah Chu Kuang-seng menjadi serius. Orang tua ini sungguh tidak mudah untuk dihadapi. Bahkan jika dia mengerahkan seluruh kekuatan istana dewa dan iblis, dia tidak mudah untuk mengalahkannya. Orang tua, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Chu Kuang-seng melambaikan lengan bajunya, dan istana hitam putih itu langsung lenyap begitu saja. Berubah menjadi kekuatan spiritual yang bergulir, lalu menyatu dengan dantiannya. Mencari kematian, Mintua langsung mencibir. Anak ini berani sekali menarik kembali takdir spiritualnya. Kalau begitu, bagaimana dia bisa punya kemampuan bersaing dengannya? Begitu dia memikirkan hal ini, tubuhnya langsung meledak dan menyerbu ke arah Chu Kuang-seng. Melihat ini, Chu Kuang-seng mengangkat lengkungan bibirnya sambil menyipir. Dia duduk langsung bersila dan perlahan menutup matanya. Apa yang akan dilakukan anak ini? Apakah dia berencana untuk menyerah? Melihat tindakannya, semua orang langsung tercengang. Mereka benar-benar tidak dapat mengerti mengapa orang itu tidak terus maju untuk mengejar kemenangan, padahal sebelumnya dia sudah unggul. Sementara itu, pikiran Chu Kuang-seng berangsur-angsur menjadi tenang dan menyatu dengan pilar roh spiritual di bawahnya. Dalam hal pemahamannya tentang pemakaman dewa dan iblis, tidak ada seorang pun yang hadir dapat menandinginya. 18 pilar roh pertempuran ini tidak hanya dapat menguji mereka yang memasuki pemakaman dewa dan iblis, tetapi juga memberikan perlindungan kepada mereka yang mengambil bagian dalam ujian dan memblokir semua gangguan dari luar. Saat pikirannya berangsur-angsur menyatu, tampaknya telah membangkitkan kekuatan di dalam pilar roh pertempuran. Saat pilar roh pertempuran bergetar sedikit, gelombang roh pertempuran membumbung tinggi ke angkasa. Orang tua keluar. Tepat saat serangan Mintua hendak mengenai dirinya, Chu Kuang-seng tiba-tiba membuka matanya. Sedikit darah muncul di matanya, dan roh pertempuran yang bergelora keluar dari pilar, dan langsung mengenai tubuh Mintua. Hanya dengan satu kontak, seluruh serangan Minlaut langsung hancur dalam sekejap. Serangan roh pertempuran yang mengerikan menghantam dadanya, menyebabkan daging dan darah di dadanya langsung hancur. Ah, Mintua menjerit, dan tubuhnya melesat bagaikan anak panah. Tepat di atas panggung batu dan jatuh ke laut di bawahnya. Setelah gelombang besar, laut kembali tenang, dan lelaki tua Ming itu menghilang. Mengapa orang tua itu menghilang? Apakah tenggelam ke dasar laut? Orang-orang memandang ke arah laut dengan ragu, dan diskusi pun dimulai. Chu Kuang-seng melirik ke arah laut, dan sedikit mengerit. Ia tidak percaya bahwa pukulan sebelumnya dapat merenggut nyawa orang tua itu. Pada saat ini, orang tua itu belum muncul, dan kemungkinan besar telah melarikan diri lewat kedalaman laut. Orang tua ini sungguh beruntung, katanya dengan dingin. Awalnya dia berencana menggunakan kekuatan pilar roh pertempuran untuk membunuh orang tua itu di sini, agar bisa mendapatkan sedikit lebih untung saat melawan dinasti Tian Shui. Tetapi sekarang tampaknya keinginan itu sungguh mustahil tercapai. Lupakan saja. Hal terpenting saat ini adalah memperoleh kualifikasi untuk memasuki batas luar pemakaman kuno itu. Chu Kuang-seng memejamkan matanya lagi, dan roh pertempuran yang kuat memenuhi udara, secara bertahap menyelimuti tubuhnya. Orang ini adalah saingan yang kuat. Feng Lier dari dinasti Su Feng melemparkan pandangan, dan berkata dengan kilatan aneh di matanya.
Setelah beberapa saat, dia mengumpulkan pikirannya, melepaskan ikatannya dan membiarkan roh pertempuran menyelimuti tubuhnya. Melihat ini, belasan orang lain menahan emosi dan mulai menerima ujian dari pilar roh pertempuran. 18 pilar roh pertempuran meledak dengan kekuatan luar biasa, dan cahaya merah darah bergulung-gulung, menyebabkan langit dan bumi di sekitarnya berubah warna, membuat orang merasa seolah-olah mereka berada di medan perang yang tragis. Ujian pilar roh pertempuran telah dimulai. Ini adalah ruang redup dengan awan gelap menggantung di udara, membuat orang merasa sangat tertekan. Tanah ditutupi dengan selokan yang bersilang, dengan mayat dan senjata berserakan di selokan, dan suasana tragis terpancar darinya. Apakah ini tempat ujian? Cukuang mendarat di puncak gunung yang gundul. Melihat medan perang yang tragis di bawahnya, pikirannya langsung berkecamuk, dan rasa tragedi yang kuat muncul di dalam hatinya. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh di atas bumi, dan di kejauhan tampak asap dan debu mengepul, menutupi langit dan matahari, hampir menenggelamkan seluruh dunia. Cukuang langsung terkejut dan segera mengangkat kepalanya. Terlihat sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya berlari ke arahnya dalam asap dan debu. Semangat bertarung yang dahsyat membumbung ke angkasa, menyebabkan seluruh ruang bergetar. Sungguh roh pertempuran yang sangat dahsyat. Aku benar-benar tidak tahu pertempuran berdarah macam apa yang diperlukan untuk mengembangkan roh pertempuran yang begitu kuat. Pada saat ini, bumi yang berguncang tiba-tiba menjadi sunyi. Asap dan debu yang menutupi langit dan matahari berangsur-angsur menghilang, menampakkan sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya. Sosok-sosok ini berpakaian baju sirap berwarna merah darah, memegang tongkat besi halus, dan duduk di atas binatang buas, memancarkan semangat juang yang kuat. Melihat semua ini, raut wajah Cukuang berangsur-angsur menjadi serius. Para prajurit berbaju besi di depannya ini pastilah menjadi ujian pilar roh pertempuran baginya. Memikirkan hal ini, dia menarik nafas dalam-dalam, perlahan turun dari gunung dan muncul di tanah kering. Jika tebakannya benar, hanya dengan mengalahkan para prajurit berbaju besi itu, dia akan memenuhi syarat untuk memasuki pinggiran pemakaman dewa dan iblis. Saya minta maaf, Cukuang menangkupkan kedua tangannya. Dia dapat melihat bahwa meskipun para prajurit berbaju besi di depannya hanyalah benda mati yang ilusi, mereka pasti ada para prajurit pemberani yang telah mengalami pertempuran brutal dalam hidup mereka. Jadi dia perlu memberi mereka rasa hormat. Tombak-tombak di tangan para prajurit berbaju zirah itu jatuh berbarengan, lalu menghantam tanah dengan keras, mengakibatkan tanah kering bergetar hebat. Melihat ini, Cukuang tidak ragu lagi. Dia mengepalkan telapak tangannya dan cahaya kuno berkumpul, lalu mengembun menjadi sebuah tangan raksasa kuno tepat di depannya. Tangan naga pembasmi naga liar. Dia berteriak pelan, lalu menampar dengan telapak tangannya kuat-kuat. Tangan pembunuh naga itu langsung bergetar, dan seketika berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat keluar, lalu mengenai para prajurit berbaju besi di bawahnya. Berjuang! Terdengar teriakan perang yang mengerikan, dan para prajurit berbaju besi menggenggam erat tombak di tangan mereka. Semangat juang yang luar biasa meraung keluar dari tubuh semua orang, berubah menjadi awan darah tebal yang terkumpul di udara. Tangan pembunuh naga itu jatuh, lalu menyerbu ke dalam awan darah tebal. Tidak ada reaksi dan malam pun langsung menghilang dalam sekejap. Hati Cukuang merasa sangat terkejut. Kekuatan dalam awan darah itu begitu mengerikan, sehingga tangan pembunuh naga pun tidak dapat melawan dan meleleh menjadi ketiadaan.
roh pertempuran yang mengerikan. Ekspresinya menjadi sangat serius. Meskipun para prajurit berbaju besi ini tidak kuat secara individu, namun semangat bertarung mereka telah terpadu dengan sempurna, dan setiap orang dapat mengeluarkan kekuatan hingga ke titik yang ekstrim. Formasi cahaya matahari hebat, segel tangan Cukuangseng langsung berubah, dan kekuatan cahaya yang tak berujung menyapu, langsung berubah menjadi formasi besar, mengambang di bawah tubuhnya. Jantung cahaya, dia berteriak pelan, membuka kelima jarinya, dan tiba-tiba mengepalkan ke arah formasi cahaya itu. Kekuatan cahaya putih terang menyapu, melonjak dalam formasi dan menciptakan gelombang besar. Saat berikutnya, jantung cahaya yang berdetak perlahan bangkit darinya, dan kekuatan yang mengerikan menyebar, langsung menghancurkan roh pertempuran yang menyebar di sekelilingnya. Pergi, Cukuangseng mengarahkan jarinya, dan jantung cahaya langsung melesat keluar dan menghantam awan darah. Awan darah membumbung tinggi, dan roh pertempuran berwarna merah, dengan aura tragedi yang kuat terus membumbung tinggi ke segala sisi. Para prajurit berbaju besi itu menusuk tombak mereka secara bersamaan, dan awan darah yang bergelombang itu segera terkoyak ke dua sisi, dan tongkat berwarna merah darah sepanjang 1000 kaki mengembun darinya. Di badan senjata itu mengalir cahaya kristal darah, dan semangat juang yang kuat bercampur aura yang tajam terpancar darinya. Saat tombak itu menusuk, tombak berwarna merah darah itu langsung melesat keluar, langsung merobek kekuatan berat itu, lalu bertabrakan dengan jantung cahaya yang berdetak. Saat ledakan keras itu, jantung cahaya yang tampaknya kuat langsung meledak, dan tidak dapat menahan tombak berwarna darah itu bahkan sedetik pun. Melihat ini, Cukuangseng tidak berani ragu sejenak, dan langsung menghindarinya. Tombak berwarna merah itu melesat ke bawah, menciptakan lubang besar di tempat dia berdiri. Roh pertempuran yang dahsyat langsung terkobar, dan gunung di belakangnya langsung runtuh, menimbulkan awan debu. Cukuangseng melirik lubang besar itu dengan rasa takut yang masih ada dalam hatinya, dan langsung menyeka keringat dingin di dahinya. Roh pertempuran seperti ini benar-benar mengerikan. Sialan, ini hanya ujian untuk memasuki batas luar makam dewa dan iblis. Bagaimana bisa seseram ini? Katanya dengan kaget. Pada saat ini, suara angin bertiup kencang tiba-tiba terdengar, dan tombak berwarna merah itu tiba-tiba keluar dari lubang besar, lalu menusuk ke arahnya. Kode Roh Kudus, kehancuran. Cukuangseng tidak berani menunda lagi. Segel di tangannya langsung berubah dengan cepat, dan kekuatan mentalnya yang dahsyat meraung, mengembun menjadi silet indah di udara. Saat bayangan Roh Kudus muncul, buku kuno di tangannya perlahan terbuka, dan cahaya ungu yang kaya menyapu menyerbu ke tombak berwarna merah itu. Tombak merah itu langsung bergetar saat bertabrakan dengan kekuatan penghancur. Kedua kekuatan itu langsung meledak hebat dan terus-menerus bertabrakan satu sama lain. Gelombang keju dahsyat yang melanda, dan tulang-tulang serta senjata tak terhitung jumlahnya di bawahnya berubah menjadi bubuk. Tanah yang retak itu makin hancur seakan-akan hendak hancur. Tidak lama kemudian, kekuatan penghancur dan tombak berwarna merah itu menghilang seperti lenyap di udara. Melihat ini, mata Cukuangseng tidak hanya tidak menunjukkan tanda-tanda rileks, tetapi malah dipenuhi dengan keseriusan di dalam hatinya. Bahkan setelah dikonsumsi oleh jantung cahaya, tombak berwarna merah itu masih mampu mematahkan kekuatan penghancurnya. Kekuatan mengerikan semacam ini membuatnya merasa sangat takut. Saat pikiran-pikiran ini terlintas dalam benaknya, ekspresi di mata Cukuangseng menjadi semakin serius. Dia bisa melihat bahwa serangan sebelumnya,
bukanlah serangan terkuat dari para prajurit berbaju besi itu. Jika kekuatan dalam awan darah itu meledak sepenuhnya, bahkan praktisi Ranaying yang tingkat ketiga akan berada dalam bahaya. Ini sungguh sangat sulit. Chu Guangsheng menarik nafas dalam-dalam. Begitu dia selesai berbicara, terdengar suara gemuruh di awan darah. Dan semangat juang yang dahsyat menyapu, mengguncang ke ruang ke segala arah. Orang-orang ini akan melancarkan serangan terkuatnya. Ekspresi di wajah Chu Guangsheng menjadi sangat serius. Apakah dia bisa lulus ujian tergantung pada serangan berikutnya? Terima kasih.